sudah muncul dan mulai bisa diprediksikan. Kita pantau perkembangan terkininya bersama jurnalis VOA Nova Purwadi di Washington DC, Amerika Serikat, dan ada warga negara Indonesia juga yang saat ini tinggal di New York. Kita sapa Nova Purwadi di Washington DC terlebih dahulu. Selamat siang waktu Indonesia, Nova. Bagaimana perimbangan suara elektoral saat ini? Ya, menarik sekali. Kini praktis seluruh negara bagian dan daerah pemilihan di Amerika Serikat telah tutup TPS-nya dan penghitungan suara telah dimulai. Hanya satu negara bagian, yakni Alaska, yang masih melangsungkan pemilihan. Alaska mungkin baru akan selesai melakukan pemilihan atau pemungutan suara pada pukul 1 dini hari waktu Washington DC atau 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat perimbangan suara elektoral saat ini. Ini juga kami tayangkan secara live dan kami perbarui, kami update terus di voaindonesia.com. Saat ini suara elektoral untuk Joe Biden dari Partai Demokrat mencapai 188 suara, sementara untuk Donald Trump mencapai 82 suara. Mengapa begitu tinggi lonjakan dukungan bagi Joe Biden saat ini? Karena sejumlah negara bagian di pantai barat Amerika Serikat baru menutup TPS-nya dan menyelesaikan penghitungan, dan margin dukungan bagi Joe Biden begitu tingginya sehingga sudah bisa sudah bisa diproyeksikan bahwa negara bagian ini jatuh ke kolom biru alias kolom Partai Demokrat Joe Biden. Sehingga ia untuk sementara ini memiliki keunggulan dalam suara elektoral. Tapi tentunya di sejumlah negara bagian di seluruh penjuru Amerika Serikat masih mungkin terjadi perubahan. Dan inilah mengapa tidak bisa salah satu pihak langsung mengklaim kemenangan dengan keunggulan sementara dalam perolehan suara elektoral. Menariknya tadinya kubu Biden berusaha untuk menang dengan lebih telak atau lebih cepat bila bisa memenangkan sejumlah negara bagian di selatan Amerika Serikat, di tenggara Amerika Serikat, termasuk diantaranya Florida yang sempat Anda sebut tadi, dan juga North Carolina yang juga berada di negara bagian selatan. Tapi tampaknya Florida jauh dari jangkauan Joe Biden. Kami belum bisa memproyeksikan untuk negara bagian tersebut, tapi tampaknya Joe Biden kesulitan untuk meraih sejumlah pemilih kunci di negara bagian tersebut, terutama warga Amerika Serikat keturunan Kuba yang masih keberatan dengan sejumlah kebijakan dari Partai Demokrat. Lalu di North Carolina masih ada harapan dan kita tunggu hasil proyeksinya di sana. Tapi tentunya kita masih menunggu hingga beberapa jam mendatang sebelum ada hasil definitif, dan apalagi karena sejumlah negara bagian masih baru akan memulai penghitungan suara untuk suara yang telah diberikan lebih awal. Sementara banyak warga Amerika Serikat telah memberikan suara mereka lebih awal dalam Pilpres kali ini karena pandemi COVID. Di antaranya di negara bagian Virginia, meskipun TPS telah tutup di sana jauh-jauh sekitar beberapa jam lalu, tapi penghitungan suara untuk suara lewat pos dan juga suara yang diberikan lebih awal baru dimulai. Demikian, Astrid. Nova, kalau kita lihat Biden masih unggul jauh dibanding Trump, terutama di West Coast ya, atau pantai barat. Nah, dari hasil prediksi kemenangan ini, sejumlah negara bagian ini artinya negara-negara bagian mana yang kini jadi kunci terpenting kemenangan Pilpres Biden versus Trump? Ya, menariknya tadinya bila Florida mengayun ke Partai Demokrat, dan demikian juga dengan North Carolina, karena hasil dari kedua negara bagian tersebut bisa diperoleh dengan cepat, maka tadinya akan terjadi blowout atau hasil yang bisa diprediksi secara awal bahwa Biden akan menang secara telak. Tapi dengan masih kompetitifnya negara bagian di selatan tersebut, maka perhatian banyak pihak kini berada di negara bagian di kawasan Midwest. Midwest adalah bagian di Amerika Tengah yang biasanya mengelilingi Lake Michigan, dan negara bagian tersebut selama ini dianggap menjadi wilayah aman bagi Partai Demokrat, tapi dalam Pilpres 2016 lalu tiba-tiba mengayun dan mendukung Partai Republik, dalam hal ini Donald Trump dari Partai Republik. Lalu perhatian banyak orang akan tertuju pada Pennsylvania. Pennsylvania ini menarik sekali karena Pennsylvania selama 6 pilpres berturut-turut memilih
capres Partai Demokrat, tapi tiba-tiba pada 2016 mendukung capres Partai Republik. Ini memang salah satu perkembangan yang mengejutkan dari negara bagian tersebut. Dan Joe Biden pada saat-saat terakhir sebelum Pilpres, dia banyak berkampanye di Pennsylvania untuk mempertahankan negara bagian tersebut. Nah, menariknya Joe Biden ini adalah kelahiran Pennsylvania. Ia lahir di Scranton, Pennsylvania, sebelum akhirnya pindah ke Delaware, yang merupakan negara bagian asalnya. Sekarang ia adalah putra daerah di Delaware dan ia memenangkan Delaware dengan mudah. Tapi Pennsylvania harus dipertahankannya atau direbutnya kembali dengan jerih payah. Perhatian rakyat Amerika akan tertuju pada Pennsylvania karena ternyata di selatan Partai Republik masih tetap kuat. Texas tadinya juga diharapkan bisa memberikan sedikit angin segar, momentum baru bagi kampanye Joe Biden, tapi tampaknya di sana juga masih kompetitif. Presiden Trump masih bertahan di Texas, meskipun banyak kota besar dan juga wilayah pinggiran di Texas ini mendukung Partai Demokrat dan cenderung lebih bersahabat terhadap Joe Biden. Kita tunggu selanjutnya, khususnya kawasan Midwest ini, Wisconsin, Michigan, Minnesota, negara bagian yang memihak pada Partai Republik, lalu kini diharapkan bisa kembali ke pangkuan Partai Demokrat, Astrid. Ya, negara-negara bagian di Midwest ini yang nantinya ditunggu menjadi kunci dari hasil electoral vote di Pilpres Amerika Serikat. Terima kasih Nova Purwadi, jurnalis VOA atas laporannya dari Washington DC. Kita bergeser sedikit ke New York, Amerika Serikat. Sudah ada Mehulika Sitepu, mahasiswa Indonesia yang saat ini berada di Manhattan. Selamat siang waktu Indonesia, Mehulika. Sejauh ini bagaimana hasil pemilu Presiden Amerika Serikat di New York? Siapa yang memimpin?